dan membunuh Yesus pada saat itu. Walaupun tampil ada banyak untuk menyalibkan Yesus, tidak perlu saksi palsu, tetapi yang diperlukan adalah penggenapan daripada firman Allah. Percuma ada saksi. Kita lihat dalam ayat 59 dan 60. Coba 59. Ya, kita perhatikan di situ, percuma ada saksi, saudara. Imam-imam kepala dan seluruh anggota mahkamah agama mencari kesaksian palsu melawan Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi ayat 60, tetapi mereka tidak memperoleh, walaupun tampil banyak saksi dusta. Mahkamah agama tidak bisa untuk memutuskan untuk menangkap Yesus dan menghukumnya dan menyalibkannya. Kita lihat dalam ayat 60, dan oleh para imam, hanya dengan perkataan ini. Padahal perkataan adalah perkataan yang benar, perkataan nubuatan yang Tuhan sudah sebutkan sebelum dia harus mati. Akhirnya tampil dua orang yang mengatakan, orang ini berkata, aku dapat meruntuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Mendengarkan ini, saudara, mereka para tua-tua imam, para hakim mahkamah agama marah. Kalau kita periksa di situ, saudara, yang kita baca tadi, mereka sangat marah. Sebab apa mereka marah? Ya memang pada zaman itu, ya zaman sekarang pun memang tidak bisa, bait suci tidak bisa dilecehkan, bait suci tidak bisa dianggap remeh, bait suci tidak bisa dianggap sepele, saudara. Ya saat ini sebenarnya gereja pun tidak boleh dianggap sepele. Karena Yesus katakan, rombaklah bait Allah ini dan membangunnya dalam 3 hari. Sebab mereka beranggapan pada saat itu bait Allah itu sangat sakral, hal yang sangat sepertinya sudah menjadi berhala bagi mereka. Menurut saya sangat sakral, sangat dibanggakan, sangat dipuja, sangat dikuduskan. Merasa mereka menganggap bahwa bait Allah itu sangat kudus. Ya memang karena mereka tidak mengerti akan firman Allah. Mereka tidak mengakui kelahiran Yesus. Sangat sakral. Sebab apa? Sebab bait Allah itu adalah tempat menyembelih korban bakaran. Bait suci itu pada zaman itu adalah tempat baik untuk menyelenggarakan korban bakaran untuk perdamaian umat manusia dengan Tuhan. Maka sangat sakral, sangat untuk bisa berdamai dengan Tuhan Yesus hanya di bait suci ini, dengan imam yang terpilih yang bisa masuk kepada ruang maha kudus. Tidak boleh sembarangan. Imam pun harus kudus. Sebelum menyembelih korban penghapus dosa, mereka juga harus menyembelih korban penghapus akan dosanya sendiri. Makanya sangat sakral, sangat tidak boleh kata-kata yang sedikit sekalipun sedikit menghina, melecehkan bait suci pada saat itu. Makanya Kayafas mahkamah agama sangat marah. Kayafas nama imam pada saat itu. Mereka sangat marah. Mereka sangat emosi. Makanya gereja saat ini tidak ada lagi penghalang.
Kalau zaman imam-imam pada saat itu saudara, ada yang dua tadi. Marah saudara. Ya, tidak semua. Ya, mahkamah agama itu jahat. Kalau kita ingat mahkamah Gamaliel adalah orang yang sangat baik. Namanya Gamaliel, kalau kita baca. Semuanya tidak ada, ya tidak semua orang. Orang Farisi pun ada orang yang baik. Imam-imam pun ada orang yang baik. Pada saat itu sampai sekarang pun seperti itu juga. Iya saudara. Maka mahkamah itu sangat marah. Kata mahkamah agama, engkau menghujat Allah. Engkau sudah menghujat Allah. Ayat 66. Kalian ayat 66. Ayat ada bersama 66. Coba itu ayat. Ada bersama 66. Iya. Lalu imam besar mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah. Untuk apa kita perlu saksi lagi? Ya, tidak perlu saksi untuk menyalibkan Yesus, tidak perlu saksi. Untuk apa kita perlu saksi? Sekarang telah kamu dengar hujat itu. Ayat 66. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab, ia harus dihukum mati. Hanya perkataan Tuhan Yesus. Saudara ingat perkataan Tuhan Yesus, rompak baik Allah ini, dalam 3 hari aku akan mendirikannya. Yesus saat itu ada di bait Allah. Saat Yesus masuk ke bait Allah, mengusir penjual-penjual, penukar-penukar, dia yang berbisnis di dalam bait Allah. Ketika Yesus masuk, dia menukar balikan seluruhnya. Maka orang Yahudi berhadapan dengan Tuhan Yesus. Kata orang Yahudi, kalau engkau punya hak seperti itu untuk mengusir penjual-penjual itu, apa tandanya? Lalu Yesus, itulah perkataan Yesus, rombak baik Allah ini, dalam 3 hari aku akan mendirikannya. Tuhan Yesus tidak salah, tapi diperalatlah perkataan itu untuk membuat Yesus bisa ditangkap dan dibunuh. Perkataan Yesus tepat, karena pada saat itu dia ada di bait Allah. Dia melihat penjual-penjual, penukar-penukar uang. Orang Yahudi berhadapan, apa tandanya? Beri kami tanda kalau kau berhak melakukan hal-hal seperti itu. Jawab Tuhan Yesus, rombak bait Allah ini, dalam 3 hari aku akan membangunnya. Saudara, kita lihat di situ tidak perlu ada saksi. Tidak perlu, sebenarnya tidak perlu untuk menyalibkan Tuhan Yesus itu ada saksi. Karena itu adalah penggenapan dari nubuatan. Ingat kitab Yesaya 53, coba dibuka. Ya tidak perlu saksi, karena Yesus harus mati karena sudah dinubuatkan dalam kitab Yesaya. Nabi Yesaya 53 itu ayat 4 dan 5, saudara kita lihat. Jadi betapa sebenarnya orang itu sangat bodoh. Yesaya 53 ayat 4 dan 5, ini nubuatan yang digenapi. Jadi Yesus tidak perlu, untuk menghukum Yesus tidak perlu ada saksi, karena itu adalah rencananya Allah dari semula. Iya, tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah yang al-5. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh pilul-pilulnya kita menjadi sembuh. Ini penggenapan. Kok capek-capek para tua-tua, para mahkamah agama, imam-imam lagi, sudah imam, sudah Allah.
Tapi mereka berusaha untuk membunuh Yesus. Mereka mengira mereka sudah berhasil